Hello, John 3 and John 4. How are you now? I really wish that you and your family are in good condition and good health. Now, we're back again with me, Teacher Ermalita, for mathematical lesson. But before we start the lesson, I would like to ask you to pray with me. Be ready and let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your love and for your grace to all of us every day. Thank you for the love and strength you have given to us, and so we can continue day by day till now. We can see that you gave us the beautiful morning to start our days. Please, Lord, help us, guide us while we are doing this lesson. Bless the students while watching the video. Give them more concentration, give them more understanding, even diligently to do all the tasks given, to make summaries and everything. And help us to glorify your name by doing our tasks as well. In the name of Jesus Christ, we surrender this time only into your hands. Please bless us. Everybody says, Amen. Topik pembelajaran kita kali ini adalah pelajaran 5 tentang statistika. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari materi statistika dalam pelajaran 5, diharapkan siswa mampu membaca data yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Yang kedua, mengumpulkan data sebagai bahan untuk membuat tabel dan diagram batang. Yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Dan yang keempat, menafsirkan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Jadi masih yang sederhana ya, bukan statistika secara lengkap, tapi di bagian pengolahan dan penyajian data. Beberapa kata kunci yang boleh dicatat sama anak-anak ya, supaya nanti kamu boleh mengkaitkannya dengan materi dalam pembelajaran kita nanti. Ada beberapa kata kunci yang akan sering kita gunakan. Yang pertama, data. Yang kedua, data tertinggi. Yang ketiga, data terendah. Yang keempat, diagram batang. Yang kelima, skala. Dan yang keenam, tabel. Nah, kira-kira 6 kata kunci ini akan sangat sering kita gunakan. Jadi sebaiknya anak-anak teacher catat dan pahami lagi artinya nanti. Kita masuk ke poin yang pertama, mengumpulkan dan membaca data. Mengumpulkan data. Contohnya adalah Fatimah ingin mengetahui makanan yang disukai oleh teman-temannya, mungkin teman-teman satu kelas. Fatimah kemudian bertanya kepada setiap temannya satu persatu mengenai makanan yang mereka sukai. Dari 20 orang temannya, hasil yang didapat adalah berikut. 4 orang suka bakso, 2 orang suka soto, 6 orang suka mie ayam, 8 orang suka nasi goreng. Dari contoh berikut ini, Fatimah telah melakukan proses pengumpulan data. Data yang dikumpulkan adalah jenis makanan kesukaan teman-temannya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara karena Fatimah bertanya kepada temannya lalu dia mencatat. Ini adalah proses pengumpulan data dengan wawancara. Oke. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk melakukan pengumpulan data. Ada juga melalui pengamatan, melalui wawancara. Sebagai contoh yang sudah mungkin anak-anak sudah pernah atau sering mendengarnya ya. Kalau ada pilkada atau pileg ya, atau mungkin pemilu. Nah, itu sebetulnya pemenang pemilihan presiden, wali kota atau gubernur dapat diketahui dengan cepat setelah pemilihan selesai. Hal ini dapat terjadi karena teknik pengumpulan data yang disebut dengan quick count, ya, penghitungan langsung. Ke buku matematika halaman 119, membaca data. Oke, perhatikan contoh tabel berikut ini. Ya, berikut ini tabel data mata pelajaran kesukaan siswa kelas 4 SD Pandey. Ya. Mata pelajaran matematika, IPA, IPS, olahraga, kesenian, dan banyak siswa.
Ya, ingat ya, ini data mata pelajaran kesukaan. Jadi dari 5 mata pelajaran ini 45 siswa akan menentukan kesukaannya masing-masing. Nah, cara membaca tabel ini, lihat ya, ini ada judulnya di sini, mata pelajaran dan banyak siswa. Berarti berapa banyak siswa yang menyukai mata pelajaran tertentu. Di bawah ini ada cara membacanya, ya. Kita perhatikan sama. Banyak siswa yang gemar matematika adalah 5 anak nih. Banyak siswa yang gemar matematika ada 5 anak. Yang gemar dengan pelajaran IPA 8 anak. Yang gemar pelajaran IPS ada 10 anak. Gemar dengan pelajaran olahraga ada 15 anak. Dan gemar dengan pelajaran kesenian ada 7 anak. Total jumlah seluruh siswa ada 45 orang. Nah, itu cara membacanya. Nah, dari sini kita pun dapat melihat ada kecenderungan ya, maksudnya angka itu menunjukkan perbedaan. Contoh, dari sini kamu bisa melihat ya, 45 tidak ikut ya. 5, 8, 10, 15 dan 7. Di sini kamu bisa lihat ada angka terkecil. Angka terkecil berapa? 5. Ada angka terbesar. Iya, 15 angka terbesar. Bisa dilihat kan? Nah, dari sini juga kita bisa melihat rata-rata, ya. Nah, itu gunanya membuat tabel supaya kita lebih mudah membaca data. Apabila bentuknya seperti tadi yang pertama, bentuknya cerita seperti ini, ya kita bisa tahu tapi harus dibaca ya. Tapi kalau misalnya bentuknya tabel seperti ini, itu langsung kelihatan ya. Langsung kelihatan dia. Langsung menonjol. Kita coba latihan soal ya, halaman 119. Nomor 1. Berikut ini data hasil penjualan beras dalam kilogram di toko baru tahun 2015. Ya, ini data hasil penjualan beras. Ingat ya kata kuncinya di sini, data hasil penjualan beras. Bulan dan penjualan kilogram, berarti penjualan per bulan dalam satuan kilogram. Oke, perhatikan, ini Januari 20 kilogram, Februari 34 kilogram, Maret 56 kilogram, April 72 kilogram. Jumlah total dari bulan Januari sampai bulan April penjualan ada 182 kg. Nah, itu cara bacanya ya. Jumlah beras yang terjual bulan Januari ada 20 kg dan seterusnya. Dari data ini juga kita bisa melihat. Nah, seperti tadi ya, kita bisa melihat dari data ini, coba dari angka ini ada angka yang terkecil. Pertanyaannya, di bulan apakah penjualan beras paling sedikit? Nah, kita tinggal lihat angka yang paling kecil. 20. Di sini ada bulan Januari. Berarti penjualan beras di bulan Januari adalah yang paling sedikit, yaitu 20 kg. Nah, apalagi yang bisa kita lihat? Angka terbesar, iya benar, angka terbesar sini. Berarti kita akan baca penjualan beras di bulan April adalah penjualan dengan angka tertinggi, yaitu 72 kg. Terus dari data ini juga kita bisa melihat berapa jumlah penjualan beras seluruhnya dari bulan Januari sampai bulan April. 182 kilogram. Mudah kan membacanya? Kamu tidak perlu hitung apa-apa karena di dalam tabel ini semua sudah dibuat dengan jelas dan rapi ya, lebih enak kan membacanya. Coba contoh yang kedua ya. Data alat tulis yang dijual di toko buku Kurnia tersaji dalam tabel berikut ini. Data alat tulis yang dijual. Nih, perhatikan judul tabelnya, jenis alat tulis dan jumlah dalam satuan buah. Berarti ini
jenis alat tulis dan ini jumlahnya. Oke. Yang dijual ya, yang dijual. Nah, di sini bisa kita baca ballpoint 150 buah, penggaris 50 buah, pensil 120 buah, penghapus 30 buah, stapler 40 buah. Jumlah seluruhnya 390 buah. Nah, sekarang mari kita baca. Data di atas dapat dibaca sebagai berikut. Coba A. Stapler yang terjual ada berapa buah? Stapler. Ada 40. Ada 40 buah. Penggaris yang terjual ada berapa buah? Penggaris 50 buah. Jumlah total alat tulis yang terjual ada berapa buah? 390 buah. Teacher kasih pertanyaan yang D. Jenis alat tulis dengan penjualan paling sedikit berapa buah? Nah, kita lihat yang paling sedikit ada 40, 30, 120, 50, 150. Mana yang paling sedikit? Iya, 30. Berarti penghapus adalah jenis alat tulis yang paling sedikit terjual. Lalu pertanyaan berikutnya, alat tulis apakah yang penjualannya paling tinggi? Lihat, yang angkanya paling tinggi. Benar, ballpoint. Berarti ballpoint adalah jenis alat tulis yang penjualannya tertinggi. Mudah kan cara membacanya jadinya? Kita lanjutkan di halaman 121. Mengolah dan menyajikan data. Nah, mengolah, kamu tahu mengolah berarti proses mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain yang bertambah nilainya ya. Misalnya mengolah itu bisa tanah kosong dicangkul lalu dijadikan kebun. Nah, itu diolah namanya. Atau sayur sawi, wortel sama tomat dicincang-cincang, dimasak jadi capcay. Nah, itu proses pengolahan ya. Nah, sekarang data juga bisa diolah ya. Data juga bisa diolah. Terus langkah-langkah untuk mengolahnya ya, yang pertama itu di sini kelompokkan data secara berurutan, lalu mulailah dengan mendeteksi data yang terkecil sampai data terbesar, kamu susun secara berurutan. Atau juga bisa kamu menghitung jumlahnya. Ya, jumlahnya berapa kali angka yang sama muncul, itu bisa juga. Dan yang kedua, setelah kamu kelompokkan data itu tadi dengan cara yang seperti itu tadi, langkah yang kedua, masukkan data tersebut secara berurutan ke dalam. Ini mari kita pelajari contoh cara membuat data, ya. Data berat badan siswa dalam kilogram kelas 4 SD Mekarsari adalah sebagai berikut. Nah, datanya yang didapat ini. Anak yang pertama 35, anak yang kedua 35, anak yang keempat 35 kilogram ya. Kelima, keenam ada 37 kilogram, ke-7 dan ke-8, ke-9, ke-10 sampai ada 15 siswa di sini. Ya, perhatikan ini angkanya acak kan? 35, 35, 35, 35, 35, 37, 38, 37, 38, 38, 40, 39, 38, 39, 40. Pusing ya bacanya ya, berantakan. Nah, sekarang kita akan sajikan ya. Sebelum disajikan, kita akan mengolahnya. Pertama, di sini angka 35 muncul 5 kali. Artinya, banyak siswa yang berat badannya 35 ada 5 anak. Nih ya, kalau teacher biasanya gunakan cara seperti ini. Ya, ini karena sekalian cara bacanya ya. Kalau teacher lebih gampang seperti ini. Jadi kamu tulis di sini angka terkecil dulu. Kamu lihat angka terkecil di sini adalah 35. So, tulis di sini 35 kilo ya. Munculnya berapa kali? Kamu hitung sambil dicoret di sini. Nanti ini pakai pensil ya, nanti kita hapus bukunya. 35 muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada lagi. Berarti 35 kilo ada 5. Lalu angka yang berikutnya 36. 36 ada? 36 tidak ada, lalu 37 kilogram.
Nah, kita lihat 37 muncul berapa kali? 1, 2, tidak ada lagi, berarti 2 kali. Habis 37, 38 kilo. 38 kilo muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4. Oke, 4 kali. Lalu habis 38, 39 ada kan? 39. Yang sudah dicoret, kenapa teacher ajarnya mencoret? Karena gampang ya jadinya. Karena sudah dicoret berarti kita nggak usah lihat lagi. Berarti sudah dihitung. Nah, yang belum dicoret tuh tinggal barisan bawah. Kita lihat 39, 2 kali. Lalu 40 kilogram. Munculnya ada 1, 2 kali. Nah, perhatikan semua angka sudah kena coret, berarti sudah dihitung. Nah, sekarang kita hitung dulu. Sudah dihitung semua kan? Sekarang kita hitung. Ini ada 5 tambah 2, 7, tambah 4, 11, tambah 2, 13, tambah 2, 15. Nah, ini semuanya ada 15 anak ya, 15 siswa. Nah, kita hitung datanya ini ada 15 enggak? Harus sama. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3 berapa? 15. Sama, berarti datanya sudah terkumpul semua ya. Lalu kita hapus. Sudah selesai hapus. Nah, sama ya ini cara membacanya. Ini cara merangkumkannya. Ya, jadi kita langsung lihat ini berat badannya, ini jumlah siswanya. Jadi kita bisa langsung menyajikannya dalam bentuk tabel. Jadi 2 tabel, 2 kolom aja. 2 kolom. Kolom yang pertama itu berat badan, kolom yang kedua jumlah siswanya. Oke. Nah, langkah yang pertama sudah selesai. Langkah yang kedua kita menuliskannya di dalam bentuk tabel. Ya, kita masukkan ke dalam tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Perhatikan. Tabelnya seperti ini. Nih, berat badan dan banyak siswa. Bisa kita lihat sama-sama bahwa berat badan siswa yang 35 kg ada 5 orang. 37 kg ada 2 orang, 38 kg ada 4 orang, 39 kg ada 2 orang, dan 40 kg ada 2 orang. Total seluruh jumlah siswa adalah 15 orang. Jadi lebih mudah kan membacanya? Untuk latihan di rumah, halaman 123, teacher mau anak-anak mengerjakan nomor 1 saja. Ya, nomor 1 saja, kerjakan di buku tulis matematika ya. Coba kerjakan sendiri dengan langkah-langkah yang sudah teacher jelaskan tadi. Nah, anak-anak, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Topik tentang statistika khususnya dalam pengolahan data dan penyajian data dalam bentuk tabel. Semoga video ini dapat menolong anak-anak untuk semakin memahami topik pembelajaran kita. Untuk tugasnya, halaman 123 nomor 1, kerjakan di buku tulis ya. Oke, sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.